Oke, langsung saja teman-teman ya. Ada kabar bahwasanya Ultras melakukan aksi demo di GBK untuk merevolusi PSSI dan Erick Thohir out. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah hal ini benar dilakukan oleh Ultras Garuda? Nah, kalau kita lihat, kita simak ke belakang lagi. Ultras ini kan meminta ada beberapa hal. Yang pertama, Erick Thohir itu untuk meminta maaf ke publik, ya kan? Tapi sampai detik ini ya, Erick Thohir nggak ada sedikit pun perkataan maaf kepada masyarakat Indonesia bahwasanya kita itu gagal lolos ke Piala Dunia. Nah, yang kedua ya, Ultras itu meminta agar revolusi PSSI. Sampai sekarang tidak ada kongres apapun yang dilakukan PSSI untuk membahas siapa pelatih yang akan memimpin timnas berikutnya. Nah, ini nggak anarkis, ya wajar aja. Nah, coba aku tanya kalian ya, ketika ya permintaan kalian nggak digubris ya, nggak direspon sama sekali, pasti kalian marah ya, pasti kalian kecewa. Nah, lalu Ultras ya mengekspresikan kekecewaannya itu melakukan aksi demo ke GBK, ya kan, melakukan aksi-aksi seperti ya menuntut PSSI untuk menindaklanjuti permintaan mereka. Ya, itu hal wajar teman-teman ya. Jadi yang dilakukan Ultras ini sudah benar ya. Memang nggak semua orang, nggak semua organisasi mendukung atau meminta Erick Thohir itu out, tapi 98% itu survei membuktikan bahwasannya masyarakat itu menginginkan Erick Thohir agar out. Dan apa ya? Dan melakukan revolusi di PSSI karena masih banyak biang-biang mafia-mafia ini yang ingin menghancurkan sepak bola Indonesia, teman-teman. Jadi di sini tugas kita apa, teman-teman? Mari kita suarakan. Kalau kita satu suara ya, semua bergabung untuk Erick Thohir out, revolusi PSSI, ya kan? Pastinya itu akan membuahkan hasil yang seperti kita inginkan, teman-teman. Kita mendukung Ultras walaupun kita nggak bisa bersama mereka demo, tapi kita bisa menyuarakan lewat video, kita bisa menyuarakan lewat mendukung setiap orang yang membuat video, ya kan. Kalian komen, kalian share, karena itu penting untuk ya agar semua publik tahu gitu loh, bahwasanya PSSI ini lagi gobrok-gobroknya gitu loh ya. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua ya, kita harus objektif ya, Erick Thohir out dan revolusi PSSI ya. Rombak aja semua jajaran PSSI itu ya. Dari esko-eskonya, dari esko-esko di seluruh provinsi ya. Pastinya ya Erick Thohir sudah mengantisipasi ya, dengan ya pastinya membungkam ya esko-esko di seluruh provinsi untuk tidak menyuarakan Erick Thohir out ya. Gara ini teman-teman ya, orang ya yang bisa menurunkan Erick Thohir itu esko-esko yang di seluruh provinsi ya, perwakilan provinsi itu yang berhak untuk menurunkan Erick Thohir ya. Kalau ya masyarakat sudah setuju nih, sudah 100% Erick Thohir out, tapi kalau perwakilan setiap esko-esko provinsi tidak menyetujui ya, tidak satu suara ya, berbeda dengan suara masyarakat, sama aja nol, teman-teman. Jadi saya rasa semua harus direvolusi dulu ya, diubah dulu ya, orang-orang yang tersindikat mafia-mafia coret dari PSSI, ganti dia ya, karena itu merusak timnas kita, teman-teman ya. Seperti sekarang nggak ada FIFA Matchday. Nah, apaan ini nggak ada FIFA Matchday ya? Alasannya nggak ada pelatih. Thailand nggak ada pelatih, tapi mereka melakukan kebijakan ya. Direktur mereka ya, direktur taktik mereka sebagai pelatih. Nah, kita punya direktur taktik dari Belanda, Pak Alex. Nah, kenapa nggak dilakukan oleh PSSI? Nah, di sini janggal ya, janggal sekali ya. Dan alasannya agar untuk persiapan timnas U22 untuk SEA Games. Nah, gila. Dan satu lagi teman-teman, kalian harus ingat dan harus camkan ini. Katanya Erick Thohir punya jaringan besar di Eropa, punya jaringan besar ke FIFA. Tapi kenapa kita selalu dicurangi? Setiap pertandingan, setiap event kita itu selalu dicurangi. Enggak lah penentuan tuan rumah, enggak lah penentuan jam main, jam istirahat, kita semua itu dicurangi, teman-teman. Jadi kalaupun katanya Erick Thohir punya jaringan besar ke FIFA ya, kenapa kita masih didenda gitu? Denda sangat besar coy, 100 miliar ya, 100 miliar. Dan Tom Haye juga didenda, Sean Patinama juga didenda. Nah, di sini nggak ada lagi kata-kata walaupun dia punya jaringan besar, walaupun dia punya jaringan apa, harus ganti Erick Thohir, harus, teman-teman ya. Karena ini nggak benar lagi gitu loh, nggak benar lagi ya. Permintaan ultra saja yang sederhana
melakukan permintaan maaf kepada masyarakat, ya nggak ada dilakuin. Nah ini seolah-olah Erick Thohir ini egois gitu loh, ya seolah-olah dia yang punya PSSI, ya dia yang punya timnas. Timnas itu punya masyarakat bro, ya timnas itu makan APBN, APBN dari masyarakat, dari pajak. Jadi tolonglah ini, kita harus sadar teman-teman, ya ini Erick Thohir ini sudah merasa besar gitu loh, merasa dia paling hebat gitu loh, gak ada yang bisa menggantikan dia, ya masa kita sekelas anggota DPR kita jatuhkan perwakilan kita ini Erick Thohir nih, ya mantan ketua PSSI, gampang saja kita jatuhkan, tapi ada step-stepnya memang, ya tapi kalau kita satu suara, ya kita satu suara 100% pasti apa yang kita inginkan itu berhasil teman-teman, ya ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-temanku semua, ya kalian bisa mendukung setiap orang yang mendukung Erick Thohir, kalian dukung, ya kalian komen sebanyak-banyaknya, kalian like, kalian share videonya, agar apa, agar semua publik tahu, ya agar kita juga satu suara, ya agar semua tahu kebobrokan PSSI ini gimana sih sebenarnya, ya dan satu lagi, saya salut dengan Bung Harpa, ya Bung Harpa salah satu pundit yang berani ngomong, walaupun dia dibungkam tapi dia berani. Ya mungkin itu saja teman-teman, like, komen, dan share video ini. Thank you, salam dari Profesor Bola.